Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asmir dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan gelombang. Apa yang dimaksud gelombang? Ya. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang getaran. Nah, gelombang masih berkaitan dengan getaran. Gelombang adalah perambatan getaran atau gangguan pada suatu medium perambatan tanpa adanya perambatan partikel-partikel medium perambatan. Di sini saya masih menyatakan ini ada medium perambatan, ya. Nanti kita akan bahas apakah semua gelombang memerlukan medium perambatan atau tidak. Nah, klasifikasi gelombang itu kita bisa mengklasifikasikan pertama, karena gelombang itu adalah adanya getaran dan perambatan, maka berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang bisa diklasifikasikan menjadi yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Ya, contoh gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Lihat pada gambar di sini. Ya, ini pada pegas seperti ini. Arah rambatnya pada arah mendatar dan arah getarnya juga pada arah mendatar. Ini adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Ya, kalau arah rambatnya dari kiri ke kanan, arah getarnya bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Yang penting sama-sama pada arah mendatar. Kemudian berikutnya itu ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Contoh adalah gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Nah, ini bentuk gelombang transversal. Arah getarnya itu pada arah vertikal, sedangkan arah rambatnya itu adalah pada arah horizontal. Ini adalah gelombang transversal yang seperti ini. Ya. Oke, kita perhatikan. Sekarang klasifikasi gelombang berdasarkan sumber gangguannya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang gangguannya berasal dari gerakan mekanik. Pada gelombang mekanik ini memerlukan medium perambatan. Contohnya bisa gelombang bunyi, gelombang pada pegas, gelombang pada tali, itu semuanya memerlukan medium perambatan. Ya. Ini adalah gelombang mekanik. Jadi nanti gelombang mekanik itu kalau dilihat berdasarkan arah getarnya bisa juga ada yang transversal, ada yang longitudinal. Kemudian yang kedua itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang gangguannya berasal dari getaran partikel bermuatan listrik. Nah, pada gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium perambatan, ya. Tapi kalau ada medium perambatan juga bisa merambat, tapi dia tidak mengharuskan adanya medium perambatan. Contoh gelombang ini yang termasuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang radar, ya, ada inframerah, ultraviolet dan sebagainya. Ini adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat besaran-besaran gelombang. Sebenarnya besaran-besaran gelombang itu hampir mirip dengan besaran-besaran yang ada pada getaran, ya. Nah, gelombang yang dibahas adalah gelombang yang periodik, yaitu gelombang yang gangguannya berulang pada selang waktu yang sama. Nah, ini perhatikan seperti begini, ya. Ini berulang pada waktu yang sama, jaraknya sama, maka dia akan berulang. Ini adalah gelombang periodik. Nah, ini besaran gelombang ini, kalau pada ini gelombang transversal, ini disebut puncak, ini disebut lembah. Jarak dari puncak ke puncak itu disebut panjang gelombang. Ya. Nah, sedangkan pada gelombang longitudinal, ya, yang disebut dengan panjang gelombang itu adalah jarak dari misalkan batas antara regangan dan rapatan dengan renggangan dan rapatan yang lain. Ya, ini adalah
panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Nah, jadi perhatikan besaran fisir pada gelombang periodik adalah ada cepat lambat gelombang. Nanti seberapa cepat gangguan itu menjalar misalkan dari titik A ke B ke C dan seterusnya. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu adalah, ya kalian sudah tahu, banyaknya getaran per satuan waktu. Kalau di sini adalah banyaknya gelombang yang terjadi per satuan waktu. Kemudian ada frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Omega, ada periode T, dan ada panjang gelombang. Dibacanya lambda. Nah, bagaimana hubungan antar besaran? Ini sudah kalian kenal pada waktu belajar getaran. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Kemudian frekuensi sudut atau kecepatan sudut sama dengan 2 VF. Kemudian lambda sama dengan V kali F. Kemudian F itu dinyatakan dalam Hertz. Kalau ditulis panjang Hertz dalam huruf kecil seperti begini. Kalau disingkat HZ, hanya huruf besar. Kemudian T, waktu itu dalam sekon. Ya, kalau disingkat S kecil. Dituliskan panjang juga dalam huruf kecil. Omega itu dalam radian per sekon. Ya, kita sudah membahas tentang besaran sudut yang dimaksud dengan radian. Kemudian lambda itu dalam meter. Ini adalah satuan-satuan dalam sistem internasional. Ya. Oke, kalian perhatikan sekali lagi, ini hubungan antara cepat lambat itu V, ya, lambda itu V kali F. Oh, sorry. Ya, lambda itu V kali T. Sorry, bukan V kali F, tapi V per F. Ini harusnya, ya, ini adalah V ini dibagi F. Ya. Jadi lambda sama dengan V per F, omega sama dengan 2 VF, dan F-nya sama dengan 1 per T. Jadi lambda sama dengan V kali T. Ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan sekarang animasi tentang gelombang transversal berikut ini. Ya, yang merah, nah ini karena ini adalah gelombang elektromagnetik, contohnya yang merah itu adalah electric field atau medan listrik, dan yang biru itu adalah magnetic field, yaitu medan magnet. Ya. Oke. Nah, ini dari muatan yang bergerak, kemudian ini ada arah perambatannya ke sebelah sana, ya. Nah, arah getarannya adalah arah yang merah dan arah biru, tegak lurus terhadap arah perambatannya. Ya. Oke, itu adalah animasi untuk gelombang transversal. Berikutnya, ini adalah animasi untuk gelombang longitudinal. Perhatikan yang merah ini. Ya, yang merah ini adalah gerakan dari molekul-molekul udara, ya, dalam gelombang bunyi, yaitu gelombang transversal. Ya, jadi gelombang molekul udara itu dia bergerak merapat, merenggang, salah satu seperti begitu. Sedangkan yang hitam ini adalah animasi untuk menunjukkan seberapa jauh jarak si merah ini terhadap titik kesetimbangannya. Kalau titik kesetimbangannya kita samakan di sini, ya, di dalam garis mendatar ini. Ya, animasi ini dibuat oleh David M. Harrison. Ya, terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan gambaran untuk kita seperti ini. Ya, oke, mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, jenis atau satu bentuk gelombang. Ya, nah, ada yang disebut dengan gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat pada suatu medium untuk gelombang mekanik, sehingga posisi simpangan suatu titik pada medium itu selalu berubah menurut waktu. Ya, kalian perhatikan animasi ini. Nah, kalian perhatikan ini titik merah ini.
Ini adalah titik pusat getaran di titik O di sumbu Y ini. Ya, ketika nanti gelombangnya menjalar dari titik pusat getaran ini ke arah titik yang merah ini, maka si merah ini akan dipengaruhi simpangannya. Dia akan bergetar ke atas ke bawah. Ya. Nah, kalian perhatikan itu. Ya, ketika gelombang ini menjalar ke sebelah sana, si titiknya tidak berubah, tapi dia mengikuti ke atas atau ke bawah. Jadi simpangan inilah yang nanti kita akan cari di dalam bentuk persamaannya. Sekali lagi perhatikan ini. Kemudian ke atas lagi. Nanti dia balik lagi seperti itu. Ya, ini yang disebut dengan gelombang berjalan atau traveling wave. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ini adalah persamaan matematisnya. Kita akan bahas secara khusus tentang persamaan matematis untuk gelombang berjalan, untuk persamaan simpangannya atau persamaan getarannya atau persamaan simpangan getarannya, ya. Oke, perhatikan pesan berikut ini. Nah, persimpangan gelombang. Kalian perhatikan, misalkan ini titik O tadi, titik pusat getaran. Saya punya sebuah titik P, yang memiliki jarak X dari titik O ini. Ya. Nah, sumber getaran berada di titik O, bergetar dengan frekuensi F. Nah, simpangan titik O pada saat O sudah bergetar selama selang waktu T adalah YO sama dengan A kali sinus omega T. Ya. Ini persamaan yang sudah kita kenal pada saat kita membahas tentang getaran. Nah, gelombang merambat dari O ke P, dari kiri ke kanan ke sini, ya, dengan kelajuan tetap V, ya. Nah, maka jarak X-nya itu sama dengan V kali T. Jadi getaran itu di titik O, ya, kemudian merambat ke titik P. Kalau titik O sudah bergetar dalam waktu T, maka ya titik P, ya, dia masih membutuhkan delay, ya, waktu untuk bergetarnya itu dikurangi dengan waktu si gelombang itu merambat dari titik O ke titik P, yaitu X dibagi V. Sehingga kalau O sudah bergetar selama T detik, maka P-nya itu dia baru bergetar selama T dikurangi X per V detik. Ya. Nah, kita tahu omega itu 2πf, kalau kita masukkan, maka YP-nya sama dengan A kali sinus 2πf kali T minus XV. X per V. Dengan YP, ya, ini kalau kita tuliskan, maka kalau ini kita masukkan, omega kali T, kemudian di sini ada omega dibagi V, dikalikan dengan X. Nah, omega dibagi V dikalikan X itu sama dengan K. Ya. Jadi K itu sama dengan omega per V, ya, sama dengan 2V per lambda. Ini adalah bilangan gelombang yang satuannya adalah per meter. Atau meter pangkat minus 1. Ya. Oke. Nah, ini ada makna. Ini kenapa ini plus, ini minus, ini. Kita akan lihat persamaan simpangan ini, ya. Bagaimana? Nah, simpangan di titik P ini sudah bisa dituliskan dengan minus plus kali A kali sinus omega T minus plus KX. Apa arti minus plus ini? Nah, A itu plus, tanda poinnya positif, jika getaran pertama di titik O itu ke atas. Jadi kalau dia di titik O itu ke atas dulu baru ke bawah, itu maka di depan A-nya itu sama dengan tandanya positif. Ya. Sedangkan jika di depan A ini negatif, maka getaran di titik O-nya itu arahnya ke bawah. Pertamanya itu. Kemudian di depan K-nya, kenapa positif negatif? Ini, kalau di depan K-nya tandanya negatif, berarti perambatannya itu dari kiri ke kanan. Sedangkan jika tandanya negatif, itu perambatannya itu ke arah kanan O. Jadi dari O ke sebelah kanan.
ya perambatannya. Jadi si O bergetar lebih dulu. Kalau di sini ya si O-nya nanti bergetarnya belakang. Oke. Nah, selanjutnya seperti pada getaran ada sudut fase gelombang. Apa sudut fase gelombang? Itu theta P, yaitu argumen dari fungsi sinus ini. Ya, yaitu theta P sama dengan omega T minus plus Kx. Atau ya kalau dikeluarkan 2V kali T per T besar minus plus X per lambda. Ini sudut fase gelombang. Kemudian fase gelombang, ya kalau sudut fase gelombang satuannya adalah satuan sudut, yaitu radian atau derajat. Sedangkan fase gelombang itu ada sudut fase dibagi 2V. Ya. Ini kalau sudut fasenya di dalam radian. Nah, kalau ada dua buah titik antara titik P dengan titik Q, maka dia akan memiliki beda fase antara titik P dengan titik Q sebesar delta. Ya, si PQ itu adalah XQ per lambda dikurangi dengan XP per lambda. Atau delta psi PQ itu adalah delta X PQ per lambda. Ya. Oke, ini adalah teorinya. Ya, sekarang kita akan lihat beberapa contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Gelombang tali merambat dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ya. Jika jarak antara tiga puncak gelombang yang berurutan adalah 36 meter, tentukan panjang gelombang dan B frekuensi gelombang. Perhatikan gambar ini. Jarak tiga puncak itu artinya dua panjang gelombang. Ya. Dari puncak ini ke puncak ini satu gelombang, kemudian dari puncak sini ke puncak ini juga satu gelombang, satu lambda. Berarti ini 2 lambda sama dengan 36 meter. Kalau kecepatannya 6 meter per sekon, ya maka ditanyakan berapa panjang gelombangnya. Ya, kita jawab tadi 2 lambda sama dengan 36. Maka lambdanya adalah 18 atau panjang gelombang talinya adalah 18 meter. Kemudian yang B-nya, ya, berapa cepat rambatnya? Lambda sama V sama dengan lambda kali F, ya. V sama dengan lambda kali F, maka F sama dengan V per lambda. V-nya 6, lambdanya 18, sama dengan 1/3. Maka frekuensi gelombang tali itu adalah 1/3 Hz. Berikutnya, di permukaan sungai terdapat 2 buah gabus, ya, yang terpisah sejauh 90 cm. Keduanya naik turun terbawa gelombang air. Salah satu gabus berada di puncak gelombang, sedangkan gabus yang lain berada di dasar gelombang. Di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit. Jika frekuensi gelombang air tersebut adalah 3 Hz, tentukan cepat rambat gelombang air. Ini diketahuinya, perhatikan, ya, terpisah 90 cm, naik turun bawah gelombang. Salah satu gabus di puncak gelombang, yang lain di dasar gelombang. Ya, di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit. Ini, ya. Jadi dari 2 bukit kemudian ke 1 lembah ini adalah 1,5 lambda, yaitu 90 cm. Ya. Frekuensinya 3 Hz. Ditanyakan tentukan cepat rambat gelombang. Ya. Jadi 1,5 lambda sama dengan 90 cm. Maka lambdanya sama dengan 60 cm. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 60 cm, F-nya 3 Hz. Berarti 180 cm per sekon. Atau kalau dalam meter per sekon, 1,8 meter per sekon. Ya.
Jadi cepat rambat gelombang pada air adalah 1,8 meter per sekon. Berikutnya, ini persamaan sebuah gelombang. Persamaan sebuah gelombang berjalan dinyatakan oleh Y sama dengan 0,4 kali sinus 0,6 V kali 20 T dikurangi 0,5 X. Dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan arah perambatan gelombang. B. Amplitudo gelombang, C. Frekuensi gelombang, D. Bilangan gelombang, dan E. Cepat rambat gelombang. Ya, kita jawab. Lihat persamaannya, Y sama dengan 0,4 kali sinus 0,6 V kali 20 T minus 0,5 X. Nah, kalau kita kalikan semua, maka bentuknya jadi 0,4 sinus 12 VT dikurangi 0,3 VX. Ya. Maka, kalau kita bandingkan dengan persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A kali sinus omega T minus KX, ya, maka kita akan peroleh, ya, yang pertama, ini kan ditanya arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang itu ditentukan oleh tanda di depan X, di depan K. Ini tandanya minus. Tanda dalam fungsi sinus negatif. Maka arah perambatan gelombang ke kanan. Ya. Kemudian B, amplitudonya, lihat ini, kalau kita persamakan, maka posisi A itu adalah 0,4. Jadi ini 0,4 cm. Kenapa cm? Karena dinyatakan X dan Y-nya di sini adalah dalam cm. Kemudian yang C ditanyakan frekuensi gelombang. Yang diketahui di sini adalah omeganya, yaitu 12 V. Ya. Ya. Ini 12 V, maka ya, omega sama dengan 12 V, sama omeganya adalah 2 VF. Maka 2 VF sama dengan 12 V, maka F-nya adalah 6 Hz. Ya. Kemudian yang D itu bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu adalah K. K-nya itu adalah angka di depan X. Ini angka di depan X-nya adalah 0,3 V. Maka K-nya adalah 0,3 V per meter. Yang E ditanyakan cepat rambat gelombang. Untuk mengetahui cepat rambat gelombang, kita memerlukan lambda. Ya, lambdanya kita ambil dari K. K-nya 2V per lambda. 0,3 V sama dengan 2 V per lambda. Maka lambdanya 2 dibagi 0,3 atau 20 dibagi 3 cm. Maka V-nya sama dengan lambda kali F. Lambda kali frekuensi. 2 per 0,3 cm dikalikan 60 Hz atau 20 per 3 dikalikan 6 sama dengan 20 kali 6 120 dibagi 3 40. Jadi 40 cm per sekon. Ya. Oke. Berikutnya. Sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X positif dengan kelajuan 8 meter per sekon. Frekuensi 16 Hz dan amplitudo getar 2 cm. Gelombang tersebut mulai titik P yang berjarak 10 meter dari titik O. Jika titik asal telah bergetar selama 4 per 3 sekon dan titik O kali pertama bergetar dengan arah simpangan ke bawah, tentukanlah persamaan simpangan gelombang dalam bentuk sinus. Ya, persamaan getaran di titik P, C sudut fase dan fase gelombang, D simpangan di titik P. Yang diketahuinya V-nya 8 meter per sekon, frekuensinya 16 Hz,
amplitudenya 2 cm, T-nya 4/3 sekon. Kita jawab yang pertama, persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangan gelombang berjalan dalam bentuk sinus dengan titik O X sama dengan 0, saat T sama dengan 0 bergerak ke bawah dan arah lambatnya ke sumbu positif adalah Y sama dengan minus. Ya. Ini minus A kali sinus, ini omega T minus KX. Atau minus A kali sinus 2pi F kali T minus X per V. Nah, kalau kita masukkan ya A-nya dan maka kita dapatkan Y sama dengan ya ini minus 0,02 kali sinus 32V kali T minus X per 8. Ya. Ini jawaban yang pertamanya. Jadi A itu adalah Y sama dengan minus 0,02 kali sinus 32V kali T minus X per 8. Nah, sekarang persamaan getaran di titik P. YP sama dengan minus 0,02 kali sinus 32V kali T minus, nah, karena X-nya 10, maka ini 10/8. Atau kalau kita kalikan semua, YP sama dengan minus 0,02 kali sinus 32V T, kemudian 32 kali 10/8 sama dengan 40V, ya, X. Ini X-nya terlewat, ini seharusnya ada X, ya. Ini ada X. Ini 40. Oh, sorry. Ini sudah dimasukkan karena X-nya sudah dimasukkan di sini. Ya. X-nya sama dengan tadi sama dengan 10. Oke. Sudut fase dan fase gelombang. Ini sudut fase itu adalah theta sama dengan 32V dikalikan T minus X per 8. Ya. Kalau kita masukkan T dan X-nya, kita peroleh 32V kali 4/3 dikurangi 10/8. Hasilnya adalah 8V/3 radian. Sedangkan fase gelombangnya adalah ya sudut fase dibagi 2V, maka besarnya sebesar 4/3. Simpangan di titik P yang berjarak 10 meter dari O adalah YP sama dengan minus A kali sinus theta P, yaitu minus 0,02 kali sinus 8/3V, yaitu minus 0,02 kali sinus 120 derajat. Ya, yaitu minus 0,01 kali akar 3 meter. Nah, itu menunjukkan bahwa benda ini sedang menyimpang ke arah bawah. Ya. Nah, demikianlah pembahasan gelombang kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya dari pembahasan gelombang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.